Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang wawasan Nusantara. Anggota kelompok kami yang pertama adalah saya Irfan Fakhrudin Pagaralam, lalu yang kedua Jessica Evarani, yang ketiga Saidah Evatianingrum, yang keempat Syarif Hidayat. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Wawas berarti pandang dan nusa berarti kesatuan, kepulauan dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia. Juga dua samudra, Hindia dan Pasifik. Berdasarkan ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara, pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Berikut ini beberapa definisi menurut para ahli. 1. Profesor Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, Munajat Danusapro 1981. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Selanjutnya, wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama. Di antaranya yang pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar, menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi dan kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam, menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional yang memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan negara.
Selanjutnya, Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Ada 6 asas diantaranya. 1. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan, mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Yang kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Yang keenam, asas kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan akan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Selanjutnya, implementasi dan tantangan implementasi. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. 3. Implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. 4. Implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional, menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern, di antaranya kesadaran warga negara, kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, pengusahaan efektif, peningkatkan kualitas SDM, memberantas KKN, transparan, dan pemeliharaan persatuan. 1. Perkembangan pesat teknologi, perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara, mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir
pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kinichi Omae dalam bukunya Borderless World of the State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berubah, informasi, investasi, industri, dan konsumen yang semakin individual. 2. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atau atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpungan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Lester Stewart dalam buku The Fourth of menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru, kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan blend antara paham individu dan sosialisasi. Strategi baru itu semangat 3. Pemberdayaan masyarakat memberi peranan dalam aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan boot of living, sedangkan untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landas operasional berupa gambaran kondisi nasional pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan, dan hal ini merupakan ancaman bagi integrasi pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggi. Sekian pemaparan materi wawasan Nusantara dari kami kelompok 11. Kurang lebih ya mohon maaf, semoga materi yang kami sampaikan menambah wawasan serta menambah ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.